Gerimis kembali menyapa bumi, menghiasi hati, menyiram jiwa yang dibalut cinta. Awan putih berganti abu-abu, menghadirkan rasa yang membelai kalbu. Aku duduk manis bersama pria muda si pemberi cinta, menikmati udara sejuk yang membuat dua hati saling menyapa penuh damba. Tangannya yang tadi bersedekap di dada, kini menyelusup meraih jari jemariku untuk mencari kenyamanan serta kehangatan. Udaranya semakin dingin. Masuk yuk. Aku menoleh ke samping. Mata kami saling mengunci dengan senyum yang menghiasi bibir. Namun aku tidak menjawab ajakannya. Aku justru kembali menatap ke depan seraya menarik napas, menikmati udara yang semakin banyak. Tidak ingin pulang, tanyanya, seraya membelai pipi yang telah disinggahi air dari langit. Hujannya belum besar, kurasa masih aman jika kita di sini sebentar lagi. Udara di sini sangat sejuk, membuatku enggan melewatinya. Sama, aku juga tidak ingin melewati ini begitu saja. Akan sangat terasa biasa saja jika rintik hujan ini menari seorang diri. Sayang, bisakah kamu menatapku sebentar saja? Aku mengalihkan pandangan dari sejuta bunga di depan sana pada wajah pria sejuta cinta untukku. Senyumnya sangat manis, membuatku terhipnotis dalam debaran dada yang menggema. Pelan tapi pasti, kami sudah tidak berjarak lagi. Sentuhan lembut dia mampu menghadirkan percikan hawa panas yang menjalar jiwa. Aku ingin melepaskan, tapi hati tak mengizinkan. Justru kini aku semakin terbuai melupakan di mana saat ini kami berada. Aku mendorong dada Sony hingga menghentikan aktivitas kami. Hujan yang semakin deras membuatku lari menuju tempat yang lebih teduh. Hahaha. Sepertinya hujan tidak mengizinkan kita berada di sana, Mbak. Dia menyuruh kita berada di tempat yang seharusnya, ujar Sony yang kini tangannya sudah melingkar menguasai pinggangku. Aku hanya tertawa, seraya mengulurkan tangan, menikmati air hujan menggelitik telapak tangan. Bukan gerimis lagi, kini air dari langit turun dengan begitu derasnya. Udara pun semakin dingin menciptakan desiran halus di setiap helaiannya. Masuk yuk, ajak Sony lagi untuk yang kesekian kalinya. Dia mengendus-ngendus cengkuk leherku, memberikan isyarat atas keinginannya. Aku tidak menolak saat dia membawaku masuk ke dalam ruangan yang hanya diisi ranjang king size berselimutkan kain berwarna putih. Di luar, air turun membasahi bumi. Di sini, hatikulah yang basah dihujani kata cinta berjuta makna. Dia bukan pria pertama yang melakukan ini, tapi caranya mampu melumpuhkan ingatanku dari bayangan masa lalu tentang rasa sakit. Indah, cara dia membawaku terbang begitu menyenangkan. Tidak ada lelah dalam perjalanan kami. Dia begitu memanjakanku dalam setiap langkah menuju langit berhiaskan bintang-bintang. Aku menarik selimut hingga menutupi wajah saat semuanya telah selesai. Sony terkekeh. Dia menjatuhkan tubuhnya di sisiku, mengusap keringat yang membasahi keningku. Sejenak kami saling diam, mengatur nafas yang masih memburu. Kemudian Sony menarik pelan selimut. Hingga kini aku dan dia bertatapan dengan saling mengukir senyuman. Boleh nanya? Aku menggelengkan kepala tanda penolakan. Sony mengembuskan nafas kasar. Dia menyelipkan anak rambut ke belakang telingaku, lalu mengusap bibir ini dengan ibu jarinya. Boleh aku bicara? Tanyanya lagi, membuatku mengerutkan kening. Bukankah sedari tadi pun dia terus bicara? Kenapa harus bertanya lagi? Sony kembali terkekeh saat menyadari raut wajahku yang kebingungan dengan pertanyaannya. Terima kasih, ucapnya kemudian. Aku bergeming, tidak mengerti ke arah mana dia bicara. Untuk, tanyaku akhirnya. Semua waktu dan perjalanan hidup yang menyenangkan ini, karenamu, darimu, dan bersamamu, hidupku terasa begitu berarti. Harus aku akui, aku bahagia dengan kisah ini, Mbak.
Mataku terpaku dengan lidah yang keluh. Tak sedikit pun bibir ini terbuka untuk membalas kata-kata dia yang mengakui rasa bahagianya. Kisah ini memang bukan inginku dan dia, namun Tuhan sudah menuliskannya sebagai bagian dari salah satu takdir hidupku. Jika harus mengakui juga, aku pun merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Hari demi hari, waktu demi waktu, hingga saat ini, aku dan dia sudah melewati banyak hal dalam hidup. Aku memang harus jujur, aku bahagia dicintainya. Kenapa diam saja? Apa kamu tidak bahagia? Sony mengangkat kepalanya sedikit, mencari jawaban atas pertanyaannya. Haruskah aku jawab? Apakah rasa bahagia itu harus dikatakan? Tidakkah kamu melihat ada rasa itu dari wajah serta perlakuanku? Senyum Sony semakin lebar. Ya, aku melihatnya. Terima kasih sudah mau berbagi kebahagiaan denganku, ujarnya lagi. Sebelah tangannya merengkuh pinggangku, namun suara dering ponsel membuat dia melepaskan tangannya itu. Sony bangkit dari peraduan, mengambil ponsel yang berada di atas meja, tepat belakangnya. Keningnya mengkerut, sedang rambut yang kusut saat membaca nama yang ada di layar pipi itu. Siapa? Tanyaku. Mas Sandi. Pasti Sanum itu. Angkat saja, tapi sebentar. Aku mau ke kamar mandi dulu. Aku segera memunguti pakaian, memakai kimono, dan langsung pergi meninggalkan Sony seorang diri. Di bawah guyuran air shower, aku memejamkan mata, menikmati rintiknya yang berjatuhan menerpa kulit. Tidak terasa bibirku terangkat ke atas, membayangkan momen-momen aku dan Sony di sini. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan pekerjaan yang melelahkan, akhirnya aku dan Sony punya kesempatan untuk liburan. Bulan madu lebih tepatnya, Sony mengajakku pergi berdua setelah dia mendapat giliran cuti kerja. Aku yang bekerja di tempat sendiri langsung mengiyakan ajakan suamiku itu yang memang sangat ingin pergi liburan. Sayangnya Sanum tidak ikut. Dia sengaja kami tinggal bersama ayahnya, juga mama. Nanti akan ada kesempatan untuk kami pergi bersama. Sekarang memang khusus aku dan dia, pria muda pemuja cinta. Hampir 15 menit berada di dalam kamar mandi, aku pun keluar dan disambut senyum manis Sony. Ah, pria itu. Wajahnya selalu berseri sejak pertama kali datang kemari. Terhitung sudah 2 hari kami berada di sini dan harusnya pagi ini kami pulang. Namun hujan yang turun membuat kami mengurungkan niat dan malah mengulang keromantisan yang menjadi aktivitas kami di sini. Apa yang dikatakan Sanum? Tanyaku, seraya mengenyakkan bokong pada pinggiran ranjang. Nanyain kapan pulang, terus minta oleh-oleh katanya. Oleh-oleh apa? Adik bayi katanya. Ah, pasti ayahnya yang menyuruh dia melakukan itu. Sanum mana tahu tentang adik bayi. Aku merengut, kemudian membuka lilitan handuk di kepala. Aku mengeringkan rambutku, berhias, seraya menunggu Sony selesai membersihkan diri. Pukul 10 pagi, kami pun pulang dari Lembang Bandung menuju ibu kota. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol ke sana kemari, membicarakan masa depan yang penuh dengan impian. Bunda, teriakan Sanum membuatku membuka tangan, menyambut gadis itu masuk ke dalam pelukan. Tidak hanya Sanum yang menyambut kedatangan kami, tapi juga Mama dan Mas Sandi. Setelah pulang dari Bandung beberapa jam yang lalu, aku memutuskan untuk menjemput Sanum di rumah ayahnya. Ternyata putriku sudah cantik dengan jepit rambut kupu-kupu yang bertengger di rambutnya. Harum sekali, Sah. Sudah mandi? Tanyaku, menciumi kedua pipi itu. Sudah Bunda, dimandiin sama Mbak Alia. Kok mandi sama Mbak Alia sih? Mandi sendiri dong. Sanum hanya mengedikkan bahu seraya tersenyum. Aku masuk ke dalam rumah dengan diikuti Sony yang menenteng paper bag di belakangku. Aduh, yang bulan madu. Gimana?
Sudah ada tanda-tanda kehidupan, tanya Mama saat kami duduk di ruang tengah. Ini hidup, kalau mati mana bisa datang ke sini kan? Bukan itu maksud Mama. Ah, suka pura-pura kamu, Sony. Kami tergelak seraya menikmati tape goreng di sore hari ini. Sanum yang tahu aku membawakan dia stroberi langsung meminta Alia untuk membuatkannya jus. Putriku memang penyuka buah berwarna merah itu. Bersambung.